Yang belakangan ini, coba komentarnya apa, Bang? Sinteyong itu harus dipecat. Versi saya nih, pasti nanti diserang lagi sama netizen. Jurus Sinteyong itu sebetulnya sampai titik ini dikatakan berhasil itu kan satu, naturalisasi. Naturalisasi itu sama dengan pemalas. Itu pemain naturalisasi dari mana? Itu asal comot. Dua, lemparan ke dalam Pratama Arhan. Saya tahu kualitas Arhan. Hanya melempar bola saya, nggak bisa apa-apa anak ini, nggak bisa apa-apa anak ini, nggak bisa apa-apa anak ini. Pemain-pemain lokal ini ketemu pelatih Sinteyong. Semua pemain Korea yang ada di dunia ini, dia ngandelin fisik, no skill. Siapa no skill? Sinteyong. Makanya saya suka selalu protes, ganti itu Sinteyong. Nah, oke teman-teman semua, di video kali ini kita masih membahas tentang Bung Toel yang selalu memberikan kritik kepada pelatih Sinteyong, berani memberikan pemahaman kepada Bung Toel bahwa yang dilakukan Sinteyong itu memotivasi para pemain timnas. Ya, sudah benar yang dilakukan pelatih Sinteyong, usahanya pun sudah diakui oleh para pemain timnas Indonesia. Menyatukan antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal, itu yang dilakukan pelatih Sinteyong. Kemudian membentuk mental dari para pemain timnas Indonesia ini untuk tidak takut dengan nama-nama besar seperti tim-tim yang di atas Indonesia seperti Australia, Qatar, bahkan Jepang. Ini pemain timnas Indonesia diberikan ya mental yang kuat untuk tidak takut menghadapi lawan siapapun. Jadi seringkali kita dengar bahwa Bung Toel selalu mengkritik kinerja pelatih Sinteyong. Padahal beberapa pengamat sudah memberikan pemahaman ya ke Bung Toel ini, agar Bung Toel ini paham apa yang dilakukan oleh Sinteyong kepada timnas Indonesia. Ya. Sinteyong benar-benar pelatih yang profesional, benar-benar cinta Indonesia, sehingga apa yang dilakukannya adalah untuk kemajuan sepak bola Indonesia lagi. Jadi mari kita semua dukung pelatih Sinteyong. Tidak ada yang mengkritik secara berlebihan, apalagi melihat kinerjanya. Oke, di video kali ini kita akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Mas TV Channel. Biar kalian tidak gagal paham, kita langsung lihat videonya. Kita ini berjaya dulunya, 50 tahun yang lalu. Kami yang mengajarin Jepang, Korea itu main bola. Adik-adik saya kasih tahu. Kita main sama Manchester United 0-0. Saya main. Kita main sama Juventus Italia 0-0. Kita main sama Benfica 1-0 kita kalah. Eusebio main. Kita main sama Uruguay World Cup tahun 74, kami libas di GBK, saya bikin gol sama Waskito. Kita main sama Ajax, kita main sama Idien PDNT, Mario Kempes, main sama River Plate, main sama Boca Junior, Rosario Central, Sao Paulo. Semua tim di dunia kalau mau pramusim datang harus ketemu. Tapi kenapa Indonesia itu nggak pernah lolos Olimpiade, nggak pernah lolos Piala Dunia? Yang lolos Korea Utara, Korea Selatan. Jadi ini kami anak-anak muda sekarang nih semacam, ini benar nggak sih dulu kita hebat? Kok nggak pernah lolos Piala Dunia gitu loh. Kalau yang Om Anjas katakan itu mungkin level pertandingan persahabatan lawan Manchester United. Ya kan era komunikasi sekarang terbuka. Kita bisa tahu gitu. Jadi sebenarnya kehebatan timnas Indonesia di masa lampau itu juga debatable. Dia bisa berupa mitos atau memang saya sampai sekarang itu membayangkan seorang Ramang itu. Wah, katanya kayak Pele, katanya kayak Eusebio. Tapi kenapa nggak bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia gitu loh. Nggak bisa tampil di Piala Dunia 66, nggak bisa tampil Piala Dunia 70. Kalau Indonesia sedemikian dominasinya Asia lebih hebat daripada Jepang, Korea, yang lolos Korea Selatan, Bos, ke Piala Dunia. Nah, ini juga debatable. Bagi saya, sepak bola Indonesia ini justru sekarang ini yang luar biasa. Kita bisa lolos semifinal U23 itu bukan hal yang hal yang kaleng-kaleng gitu loh. Jadi saya pikir inilah masa keemasan sepak bola. Sekarang saya tanya Amanda. Iya. Pak tahun Sinteyong latih ada goal getter kita nggak? Ya, tunjukkan goal getter kita siapa? Ya, kan saya nggak dalam konteks nanya goal getter. Anda tunjukkan, kan dia bilang hebat. Coba tunjukkan sama saya goal getternya mana. Nah, sekarang saya tanya balik kepada Bapak. Kita pernah punya almarhum Ricky Yakobi, katanya Kurniawan Dwi Julianto hebat. Pernah nggak mereka di masanya bawa Piala Asia ke semifinal Indonesia? Nggak pernah juga, Bos. Nah, oke, itu tadi adalah cerita ya, yang memberikan penjelasan
kepada Bung Toel bagaimana Coach Sinteyong ini benar-benar ya memberikan jiwa dan raganya untuk Indonesia, profesionalisme seorang pelatih asal Korea Selatan tetapi begitu cinta terhadap Indonesia. Ya, kita doakan saja semoga Indonesia selalu berkembang di bawah asuhan Coach Sinteyong dan tidak ada lagi yang mengkritik keras pelatih Sinteyong, apalagi terus menghujat pelatih Sinteyong, bahkan ada yang ingin Sinteyong out. Ini saya rasa kurang setuju dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Oke, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini, Garuda Timnas. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan salam olahraga.